Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Penatua Santando, dalam Renungan Harian Jemaat Bukit Tamalan Rea, 26 Maret 2021. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengangkat pujian bagi Tuhan, karena Tuhan berkenan lagi membangunkan kami menyambut hari Tuhan yang baru untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan mendasari kehidupan kami pada hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami, karena itu berkenanlah Tuhan memampukan kami untuk berbicara dan memahami firman-Mu ini. Ampuni dosa kami, dalam Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan pada pagi ini dari Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ibu, Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada kemauan Tuhan Yesus yang terdapat dalam kalimat ini, yaitu menarik semua orang datang kepadanya. Kita perhatikan ayat 27. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk apa Yesus datang? Untuk ditinggikan dari bumi dan untuk menarik semua orang datang kepadanya. Yesus terharu dan sadar benar bahwa saatnya ia harus ditinggikan dari bumi atau disalibkan untuk memberi pengampunan dan kehidupan kekal kepada orang yang datang kepadanya. Yesus harus ditinggikan dari bumi. Yesus harus disalibkan dan mati bagaikan biji gandum yang harus mati ditanam untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Tujuan penyaliban dan kematian Yesus adalah untuk menarik orang datang kepadanya supaya diampuni dan dianugerahi kehidupan kekal. Orang yang tertarik kepada Yesus akan memperoleh pengampunan dan kehidupan kekal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, Yesus sudah ditinggikan dari bumi. Yesus sudah disalibkan, dan kita sudah ditarik kepada dirinya. Kita sudah diampuni dan sudah diberi kehidupan kekal. Kita sudah satu keluarga dengan Yesus sebagai keluarga Allah. Karena kita sudah ditarik oleh Yesus dan menjadikan kita sebagai anggota keluarga Allah, maka tujuan penyaliban dan kematian Yesus menjadi misi hidup kita. Membuat semua orang ditarik oleh Yesus kepadanya. Ingat dan camkan baik-baik. Yang menarik orang kepada Yesus adalah Yesus sendiri, bukan kita. Jika demikian, apa peran dan tugas kita dalam mewujudkan kemauan Yesus untuk menarik semua orang datang kepadanya? Yohanes 15, 16-17
berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Tugas kita jelas, pergi, menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap. Pergi berarti harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang kita lakukan tidak boleh sia-sia, harus menghasilkan buah. Buah kita harus tetap, tidak boleh musim-musiman. Kadang baik, kadang busuk, kadang berbuah, kadang tidak. Harus terus-menerus. Karena kalau tidak, bahaya. Akan dipotong dan dibakar. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan buah secara tetap? Saya mengajak kita untuk melakukan wisata rohani ke jemaat mula-mula melalui Kisah 2 ayat 47 sampai ayat 41 sampai 47. Melalui kehidupan jemaat mula-mula, tiap hari Tuhan menarik orang datang kepadanya. Kita baca sebagian ayat 47. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi, tolong kita ingat, Tuhan yang menambah orang percaya. Tugas kita adalah membuat gereja disukai semua orang. Kata kunci adalah mereka disukai semua orang. Pasti kita mau. Kita dan jemaat kita disukai oleh semua orang. Karena hanya dengan jalan itu, hanya dengan disukai orang, maka Tuhan akan bekerja menambahkan orang-orang dan menarik orang datang kepadanya. Apa rahasianya? Sehingga kehidupan jemaat mula-mula begitu disukai oleh orang. Dalam Kisah 2 41 sampai 47, kita bisa melihat beberapa prinsip kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama, terbuka untuk semua orang. Kehidupan jemaat pertama tidak membeda-bedakan. Dia terbuka untuk semua orang, semua bangsa, dari latar belakang apapun. Yang kedua, mereka sehati sepikir untuk berdoa. Sehati sepikir untuk berdoa. Mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama. Persekutuan dan doa bersama sangat penting di dalam kehidupan berjemaat. Kita saling mendoakan, dan Yesus akan hadir dalam perkumpulan orang yang membicarakan tentang dirinya. Yang berikut,
mengumpulkan dan membagikan harta miliknya. Kita harus berbuat baik. Kita harus membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan kita tanpa pamrih. Karena Yesus mengorbankan dirinya, Yesus memberi keselamatan kepada semua orang tanpa pamrih. Prinsip yang berikut, mereka setia dan bertumbuh di dalam ajaran para rasul. Istilah rasul sekarang ini sudah tidak ada. Tapi ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Jemaat mula-mula bertumbuh dalam pengajaran para rasul. Jadi pendeta, penatua, diaken harus mengajarkan kehendak Tuhan. Harus berbicara tentang firman Tuhan. Supaya jemaat mendengar dan mereka bertumbuh di dalam ajaran-ajaran itu. Mereka rukun antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang saling menggosip. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tidak ada kebencian, yang ada hanyalah kebahagiaan. Yang hanyalah kasih di antara mereka. Yang terakhir, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mereka tidak ragu tentang apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum. Karena mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, Minggu Prapaskah kelima, kita mendengarkan salah satu tujuan penderitaan Yesus, menarik semua orang datang kepadanya. Orang akan tertarik datang kepada Yesus jika kita sebagai anggota keluarga Allah memperlihatkan kehidupan yang disukai semua orang. Setiap hari kita harus bertanya kepada diri kita, apakah hidup saya disukai oleh orang lain? Apakah tutur sapa saya? Apakah sikap saya? Apakah tindakan saya membuat orang tertarik pada Yesus? Selamat merenungkan penderitaan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan tujuan penyaliban Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan mengingatkan kembali tugas kami untuk selalu hidup dalam anugerah Tuhan, untuk selalu hidup berbagi dengan sesama kami, untuk selalu berusaha menjadikan hidup kami disukai oleh banyak orang. Karena dengan cara itu Tuhan mau bekerja, mau menarik semua orang datang kepada Tuhan. Kami pasrahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Tuntun kami agar kami disukai orang sepanjang hari ini. Amin.